Sudah bersama saya Saudara Irjen Pol Hamidin, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT untuk membahas ancaman terorisme lintas negara terutama di kawasan Asia Tenggara. Pak Hamidin, terima kasih atas waktunya sudah bisa berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hamidin, kita mungkin mengawali ini dari ISIS dulu karena mereka saat ini tampaknya semakin terdesak di Timur Tengah, sudah kalah di Mosul dan juga di Suriah semakin melemah. Bisa dikatakan ada hipotesa bahwa mereka akan mencari tempat bernaung baru dan salah satunya adalah di kawasan Asia Tenggara. Apakah ini menjadi salah satu alasan semakin gencarnya diadakan kerjasama antara Indonesia dan negara-negara tetangga, Pak? Ya, saya kira yang pertama betul yang dikatakan bahwa ISIS itu kian hari kian terjepit, banyak mengalami kekalahan-kekalahan, kemudian kebobrokan apa yang mereka lakukan itu kian terungkap. Dengan adanya kalah, maka sebetulnya ada yang mendasari itu ada 3 perintah daripada Al-Baghdadi. Perintah ini kemudian menjadi viral diteruskan kepada juru bicaranya Al-Adnani yang pada tanggal 26 Agustus meninggal, kemudian diganti oleh Abu Muhammad Al-Muhajir. Al-Muhajir juga menyampaikan bahwa perintahnya satu adalah kuasailah dunia ini dengan berbagai cara apapun. Kemudian yang kedua, kuasailah dunia maya. Dengan menguasai dunia maya, maka kita akan memenangkan 70%, 60% perperangan. Sebetulnya mereka sangat tertarik dengan Indonesia. Kenapa Indonesia? Sejarah panjang Indonesia pernah memimpin Al-Qaeda Asia Bawah yang namanya Al-Jamaah Al-Islamiyah. Kita lihat semua elit pemimpinnya, para amirnya adalah orang Indonesia. Dan dalam berbagai dokumen, misalnya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah, yang disita oleh Mabes Polri saat itu dan sudah menjadi barang bukti di sidang, itu sudah kelihatan bagaimana mereka mampu mengcover area Asia Bawah. Pak Hamidin, kalau kita bicara soal kawasan tadi mengenai amaliyah yang bisa dilakukan di mana saja menguasai seluruh dunia. Akar konflik di Timur Tengah kan berbeda dengan di Asia Tenggara. Apa sih dasar-dasar yang mereka sebarkan untuk melakukan amaliyah di kawasan Asia Tenggara? Jadi begini, yang saya pahami, saya sudah bertemu dengan beberapa tokoh senior JI yang lama. Saya tanya kepada mereka yang artinya sudah bertobat, sudah menyadari kekeliruannya. Saya bilang, Ustadz, apa yang mereka jadi dasar pemikiran mereka? Kok mereka mau berangkat ke Syria tidak? Kemudian dia bilang, begini, yang dipahami oleh mereka adalah konsep tentang yang ada pada hadis tentang tanda akhir zaman. Ini selalu mereka pakai, tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu yang diidentifikasikan banyak bencana alam, gunung meletus, kemudian lelaki mau jadi perempuan, kemudian Imam Mahdi turun, kemudian dia katakan lagi, ada pasukan dari timur dengan berbendera hitam akan datang. Itu mereka yakini betul. Pasukan dari timur itu yang mereka percaya itu ISIS. Tapi kalau kita mundur ke belakang, dulu DI, TII benderanya hitam. Kita lihat JI benderanya hitam. Jadi memang pergerakan ini selalu menggunakan bendera hitam. Kemudian dalam hadis berikutnya mereka mengatakan bahwa apabila tanda-tanda akhir zaman telah kita lihat, maka kita harus menuju suatu tempat yang disebut tanah tempat berkumpul umat manusia di akhir zaman. Kemudian butirannya lagi mengatakan bahwa dengan cara apapun, walaupun engkau harus merangkak di padang pasir, dadamu harus pecah, gunung es pun harus kau lalui itu. Sebab satu kaki kanan pun kau melangkah di situ, haram api neraka untuk menyentuh kulitmu. Jadi ini mereka yakini betul. Hampir semua orang-orang yang terlibat kalau kita kemudian ajak bicara, ini konsep ini yang mereka pakai. Nah, kemudian kaitannya dengan Filipina misalnya, saya katakan tadi Filipina menjadi pilihan. Kenapa Filipina menjadi pilihan? Di Filipina sebetulnya konflik sudah lama, sejak mereka merdeka dari zaman Spanyol itu sudah ada konflik. Persoalan mendasarnya adalah Filipina itu kalau kita lihat sebelah selatan komunitas agamanya berbeda dengan komunitas utara. Jadi konflik sudah lama. Kita sebutlah, saya akan menggambarkan 2 konflik besar yang pada masa lalu terjadi. Satu oleh MILF dan satu lagi MIM namanya. Pak Hamidin, tapi apakah cukup upaya mencegah penyebaran terorisme ini melokalisir penyebarannya di Filipina? Atau hal tersebut tentu tidak cukup karena tadi Bapak sempat mengutarakan ada upaya penyebaran lewat dunia maya juga ya Pak? Ya. Jadi penyebaran dunia maya saya kira ini yang menjadi penting bagi kita untuk kita ketahui semua bahwa
rekrutmen kelompok itu sekarang berbeda dengan rekrutmen pada masa-masa lalu. Kalau kita lihat pada masa lalu untuk mengajak orang menjadi teroris itu ada beberapa teori. Satu, misalnya kita lihat kelompok Tenggulun bom Bali. Kenapa satu keluarga menjadi teroris? Jadi satu keluarga menjadi jaringan. Kemudian kita lihat misalnya di Malaysia keluarganya Nasir Abbas. Kita lihat misalnya di Kampung Pedas di Sukabumi bagaimana satu kampung menjadi teroris. Jadi teori-teori kinship, bloodship, memilih keluarga itu lebih gampang pada masa lalu. Karena pada masa lalu untuk merekrut orang itu harus ada proses tatap muka. Ada membentuk taklim kecil, dibesarkan lagi menjadi taklim besar. Kemudian ada proses seleksi di situ. Siapa yang akan menjadi pengantin, siapa yang akan menjadi supporter uang, siapa yang akan menjadi supporter logistik. Kemudian siapa yang melakukan pengaman. Itu ada proses seleksi. Kemudian setelah proses seleksi ada namanya proses identifikasi diri. Jadi kelompok mana mempercayai siapa. Sekarang tidak seperti itu. Merekrut orang cukup dengan kita ajak berkomunikasi di dunia maya. Kita ajak mereka berbicara di dalam misalnya satu forum chatting. Misalnya kita berdua bentuk grup Telegram, grup WA. Kemudian orang-orang yang kita anggap sepaham dengan kita invite supaya masuk ke grup kita. Baru saya sebagai seorang yang prominent yang bisa mempengaruhi mereka, saya tanamkan pelan-pelan. Yang tidak seide dengan kita kick keluar. Hanya akan terfokus, tersaring, dia lama-lama menjadi kelompok kecil, solid, tetapi radikal. Untuk UU terorisme sekarang sedang dalam proses revisi. Seberapa efektif sih Pak, atau pentingkah ini untuk cepat-cepat selesai, dan menurut Bapak ini akan seberapa efektif untuk meningkatkan upaya kita? Kalau bicara tentang undang-undang, sebetulnya undang-undang yang baru sebagaimana disarankan oleh pemerintah sudah kita sangat perlukan. Jika kita cukuplah belajar dari pengalaman masa lalu. Saya mengatakan ini kenapa? Setiap periode penanganan terorisme di Indonesia, hukum kita selalu ketinggalan 10 langkah menurut saya. Banyak kasus-kasus internasional yang justru menggembarkan dunia, tetapi kita luput dari perhatian kita. Contoh tanggal 14 Mei tahun 86. 4 kedutaan diserang oleh teroris dalam waktu yang bersamaan. Tanggal 14 Mei 86 dari tentara merah Jepang, namanya Tsutomu Shirosaki, itu menyerang kedutaan besar Jepang dari hotel Presiden Hotel, sekarang Pullman, dulu Nikko namanya. Dari kamar 827, jam 10.37 itu dibom dengan roket. Dia bikin roket rancang sendiri. Turun dari situ menggunakan taksi. Dia berangkat ke kedutaan Amerika, dibom juga kedutaan Amerika, kedutaan Kanada dan kedutaan Rusia. Pertanyaannya, kalau dibilang sejarah yang paling memalukan bangsa itu yang terjadi pada saat itu. Jadi undang-undang PNPS 63 tidak mengcover itu. Nah kemudian Orde Baru, kita masuk Orde Reformasi, terjadi pemisahan Polri, TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Pisah militer dan Polri. Polri menegakkan hukum, Polri melakukan penegakan hukum, alat pertahanan ada pada militer. Terpisah. Kemudian terjadi bom Bali. Polri yang saat itu baru pisah dengan TNI, tidak pernah menangani itu sendiri, selama ini sama-sama ABRI, bingung. Kita lihat bom Bali. 202 mayat ditaruh di pinggir jalan, dikasih batu es, supaya tidak rusak karena kita tidak punya DVI dan lain sebagainya. Saat itulah mata pemerintah mulai terbuka. Berarti perlu undang-undang khusus untuk menangani bom Bali. Lahir Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2000. Perpu itu ternyata tidak mengcover juga. Dan salah satu klausul, kalau nggak salah yang nomor 2, tentang berlaku surut, kalah di MK. Hanya banyak pelaku-pelaku yang sebelumnya bom Bali itu tidak bisa dijerat. Hanya kena 1 tahun, 2 tahun, bebas. Misalnya tokoh-tokoh NII kita lihat itu bebas. Nah, akhirnya memaksa pemerintah memerlukan undang-undang baru. Karena ternyata terorisme itu tidak bergerak lokal. Tidak domestik, dia homegrown tapi tidak domestik, hanya perlu undang-undang baru. Lahirnya Undang-Undang 15 2003. Yang intinya adalah terorisme organisasi internasional, tetapi yang kita lakukan adalah more on hard approach. Jadi lebih pada penegakan hukum. Akibatnya kita penangkapan. Sementara soft approach yang sudah kita lakukan selama ini tidak di-cover oleh undang-undang itu. Akhirnya Undang-Undang 15 2003 itu dinyatakan ketinggalan lagi untuk menghadapi ISIS.
Indonesia sudah melakukan beberapa pertemuan kerjasama. Yang pertama waktu itu Juni trilateral Filipina, Malaysia, Indonesia, kemudian 29 Juli ada lagi di Manado, ditambah Brunei, Selandia Baru sama Australia ya Pak ya. Hasilnya apa sih Pak kalau bisa dirangkum dari semua pertemuan itu? Sebetulnya banyak ya, saya kira yang kita temukan bahwa garis besarnya adalah menangani terorisme tidak bisa kita sendiri. Menangani terorisme tidak bisa ada satu negara yang paling hebat sendiri. Jadi kita perlu kerjasama antar negara. Kemudian sebetulnya kalau dari sisi Indonesia, kita sudah melakukan itu. Yang lain yang dilakukan Indonesia yang dicontoh oleh kemarin negara-negara Filipina adalah soft approach. Dunia mengakui itu, apalagi negara kawasan. Jadi hampir semua mengatakan bahwa Indonesia patut dicontoh. Jadi radikalisme itu tidak hanya dilawan dengan hard approach, tapi soft approach. Caranya bagaimana? Kita ada dua, deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Kepada masyarakat komunitas yang umum yang belum terpapar dengan radikalisme, kontraradikalisasi. Itu bisa kepada kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok pelajar, kelompok agama, kalangan universitas, itu sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kontraradikalisasi. Yang kedua deradikalisasi. Deradikalisasi targetnya adalah orang-orang yang radikal. Orang-orang radikal siapa? Orang di dalam penjara, yang kita nanti tentukan tipologinya. Kemudian orang yang sudah bebas dari penjara. Yang kedua, kita sebut insider. Orang-orang yang sudah turut pada kita, dia ikut program pemerintah. Dia NKRI sudah menjadi idola dia. Dia sudah meninggalkan simbol-simbol lain selain Pancasila. Ya, ini kita sebut insider. Dia kita menjadikan juru bicara. Kita sebutlah beberapa mantan teroris tampil di media dalam seminar-seminar. Ini insider. Dia juga masuk-masuk ke penjara. Ini. Baru yang ketiga aparatus. Jadi kita aparat ini kayak saya sering masuk ke penjara. Itu bukan elemen utama. Kita adalah elemen pelengkap daripada dua ini. Nah itu yang dilakukan yang mereka banyak contoh dari kita. Baik Pak Hamidin, terima kasih atas waktunya. Saya yakin pemerintah Indonesia sangat serius menanggapi hal ini dan bekerja sama pula dengan pemerintahan negara-negara tetangga, Pak Hamidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.